Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Mufita Sari Rojib, Arista Jaya Mahardika, dan Marisa Saidah Fidina. Di sini kami akan mempraktikkan rangkaian listrik bolak-balik atau AC. Adapun tujuannya yang pertama yaitu mahasiswa mampu menentukan nilai arus dan tegangan maksimum minimum pada rangkaian LC atau induktor dan kapasitor. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan nilai tegangan maksimum minimum dan nilai amplitudo pada rangkaian RLC. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan daya rata-rata dengan memvariasikan nilai frekuensi. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu ada HP atau laptop, kemudian aplikasi Pad Colorado dengan komponen. Yang pertama yaitu kawat, kemudian ada kapasitor, sumber AC atau AC voltage, current card, voltage cards, dan juga jeng voltage. Kemudian untuk kegiatan yang pertama yaitu rangkaian AC atau induktor dan kapasitor. Langkah kerja yang dilakukan yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kemudian membuka software Pad Interactive Simulation yang berjudul Circuit Construction Kit AC Virtual Lab, kemudian membuat rangkaian dengan kawat, kapasitor, dan sumber AC secara seri. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengubah kapasitansi sebesar 0,10 farad. Kemudian mengeklik tombol pause dan mengamati apa yang terjadi pada aliran elektron. Kemudian men-screenshot dan memasukkannya kepada tabel data hasil. Yang kedua yaitu menambahkan induktansi sebesar 5.000 Henry. Kemudian mengklik tombol pause dan mengamati apa yang terjadi pada aliran elektron. Kemudian mengeklik current card dan meletakkannya di antara kapasitor dan induktor. Mengeklik tombol pause dan mengamati grafik gelombang sinusoidalnya. Maka dihasilkan untuk nilai maksimumnya sebesar 1,5 ampere dan untuk nilai minimumnya sebesar min 1,5 ampere dan untuk periodenya sebesar 4 sekon. Selanjutnya yaitu mengganti current card menjadi voltage chart dan meletakkannya di ujung kapasitansi dan induktansi dengan warna merah di kiri dan warna hitam di kanan. Kemudian mengeklik tombol play. Dan mengamati grafik yang dihasilkan, tegangan maksimum minimum dan periode maksimumnya. Kemudian mengklik tombol pause. Dihasilkan untuk variasi tegangan berupa kapasitor, nilai maksimum sebesar 7 volt, nilai minimum sebesar min 7 volt, dan periode sebesar 4 sekon. Dan untuk variasi tegangan induktor, untuk nilai maksimum sebesar 15 volt, dan nilai minimum sebesar min 15 volt. Untuk periodenya sama yaitu 4 sekon.
Selanjutnya untuk kegiatan kedua akan dijelaskan oleh Arista. Baik, saya izin melanjutkan untuk kegiatan yang kedua yaitu rangkaian RLC. Langkah kerja yang digunakan yaitu menyiapkan alat dan bahan, kemudian membuka software Pet Interactive Simulation, atau dapat di-download dengan digunakan secara offline. Selanjutnya membuat rangkaian kawat, kapasitor, dan sumber AC secara seri. Dapat diperhatikan seperti pada di layar. Kemudian mengeklik kanan AC voltage dan mengeklik change voltage, serta mencatat nilai AC voltage. Selanjutnya, mengubah frekuensi dan mencatat nilai frekuensi saat ini. Lalu, menempatkan grafik tegangan di sekitar setiap elemen dalam rangkaian, termasuk tegangan AC, dan mengamati nilai maksimum serta minimum grafik. Selanjutnya, menempatkan grafik arus setelah baterai di sirkuit, kemudian mengamati nilai maksimumnya. Lalu, menempatkan grafik arus setelah mengubah frekuensi tegangan AC ke frekuensi resonansi, membiarkan simulasi berjalan setidaknya selama 1 menit untuk menyesuaikan. Setelah itu, mengamati perubahan yang terjadi. Langkah yang terakhir, men-screenshot dan memasukkannya ke dalam tabel data hasil. Untuk voltage yang kita gunakan yaitu 9 volt. Kemudian frekuensinya sebesar 0,5 Hz. Lalu kuat arus listriknya sebesar 5,60 ampere. Selanjutnya menggunakan komponen resistor. Maka didapatkan nilai tegangan yaitu sebesar dengan resistor didapatkan nilai tegangan maksimum sebesar 5,62 dan nilai tegangan minimum sebesar negatif 5,62. Selanjutnya, untuk data yang kedua dengan komponen kapasitor, maka didapatkan nilai tegangan
maksimal sebesar 1,79 dan nilai tegangan minimal sebesar negatif 1,79. Lalu untuk yang ketiga yaitu menggunakan komponen induktor, didapatkan nilai tegangan sebesar 8,78 dan nilai tegangan minimal sebesar negatif 8,78. Kemudian untuk data yang keempat, menggunakan komponen yaitu sumber AC, didapatkan nilai tegangan maksimal sebesar 9 dan nilai tegangan minimal sebesar negatif 9. Untuk praktikum yang ketiga akan dijelaskan oleh Maritza. Baik, izin melanjutkan praktikum untuk yang selanjutnya yaitu untuk menghitung daya rata-rata. Nah, di sini kita menyusun rangkaian listrik RLC dengan frekuensi resonansi yang kita pilih sendiri, yaitu di sini kita memilih yang dengan memilih sendiri. Nah, untuk kita atur resistansi pada 10 ohm. Untuk kapasitansi dan induktansinya tetap sama, yaitu 0,1 farad dan 5.000 Henry. Untuk voltasenya sendiri kita memakai 9 volt. Nah, untuk variasi dari frekuensi resonansi sendiri kita menggunakan 7 variasi, karena ini di sini pada maksimumnya yaitu 2. Untuk nilai tengahnya yaitu kami memakai 1, kita memakai 1, kemudian terpisah 0,2, jadinya nanti variasinya 0,1, kemudian sebelum 3 sebelumnya yaitu 0,8, 0,6 dan 0,4, kemudian yang setelahnya 1,2, 1,4 dan 1,6. Untuk data pertama yaitu 0,4. Kita masukkan hasil ini dan kita lihat nilai kuat arusnya. Untuk mengetahui besar nilai kuat arus ini, kita pause terlebih dahulu. Kemudian memasukkannya ke dalam tabel data hasil. Kemudian selanjutnya kita variasikan kedua yaitu 0,6. Kita lihat nilai kuat arus yang dihasilkan. Dengan cara meng-pause layarnya. Kemudian dan setelah didapatkan dimasukkan ke dalam tabel data hasil. Kemudian selanjutnya pada 0,8 akan didapatkan kuat arus besar 0,36. Kemudian pada frekuensi resonansi 1 Hz akan didapatkan yaitu sebesar kuat arus sebesar 0,28. Kemudian pada 1,2 akan didapatkan kuat arus sebesar
0,2823. Kemudian lanjut ke 1,4, kita lihat nilai kuat arus dan memasukkannya ke dalam tabel data hasil. Kemudian yang terakhir yaitu 1,6. Nah, setelah itu untuk percobaan yang kedua yaitu dengan memvariasikan nilai resistansinya yaitu sebesar 100 ohm. Kemudian mengulangi variasi frekuensi resonansi seperti pada percobaan sebelumnya dan memasukkan hasil ke dalam tabel data hasil. Kemudian menganalisis dari hasil yang didapatkan untuk mencari omega, kemudian impedansi, IRMS, VRMS, dan daya rata-ratanya. Baik, tak lupa juga untuk selalu menangkap layar dari setiap percobaan yang dilakukan. Sekian praktikum dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.